Bismillah. Qala al-muallifu Maulana Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yusuf Al-Harari rahimahullahu ta'ala wa afadu alaina min nafahatihi wa barakatihi. Fahaulai alladzina yukaffiruna asy-syakhsa, maka mereka orang-orang yang mengkafirkan asy-syakhsa akan seseorang, li'annahu karena ia asy-syakhs qasada qabr rasuli, menuju akan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ghairihi, atau selainnya Rasulullah, minal anbiya'i, dari para nabi, wal awliya'i, dan para wali, lit tabarruki, untuk tabarruk, talabul barakah, mencari berkah. Fahum, maka mereka, alladzina yukaffirun, jahilu, tidak mengetahui oleh mereka makna al-ibadati, akan makna ibadah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas makna ibadah secara bahasa, yaitu ghayatul khusyu'i wal khudu', puncak kekhusyuan dan ketundukan. Sebagian ulama bahasa lain memaknai ibadah dengan ghayatut tadhallul atau nihayatut tadhallul, puncak penghinaan diri, puncak ketundukan dan penghinaan diri. Itu dia makna apa? Ibadah. Nah, orang-orang Islam yang berziarah ke makam Rasulullah atau makam-makam lainnya dari para nabi Allah atau para wali Allah untuk tujuan tabarruk, sama sekali bukan untuk beribadah kepada mereka, bukan untuk tujuan beribadah kepada para nabi tersebut. Tidak ada orang Islam berziarah ke makam Rasulullah lalu dia untuk tujuan beribadah menyembah Rasulullah. Nah, karena itu maka mereka yang mengkafirkan umat Islam hanya karena berziarah ke makam Rasulullah atau para nabi lainnya atau makam para wali untuk tujuan tabarruk, mereka yang mengkafirkan itu adalah orang-orang yang tidak faham makna ibadah. Justru yang rusak keyakinannya adalah mereka karena mengkafirkan umat Islam. Tabarruk itu atau mencari berkah, tabarruk artinya talabul barakah, itu diperintah dalam syariat dan ada banyak jalan untuknya. Kita ngumpul begini ini dalam pengajian menghasilkan keberkahan, bagian daripada apa? Tabarruk. Kita ziarah kepada orang-orang soleh, mereka yang masih hidup, menghasilkan berkah. Demikian pula ziarah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, apalagi para nabi Allah, menghasilkan berkah.
Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara hidupnya mereka dan setelah wafatnya mereka. Terlebih lagi para nabi yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa mereka itu senantiasa hidup di kuburnya. Rasulullah mengatakan demikian, kata Rasulullah, al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Nah, jadi para nabi itu senantiasa hidup di kubur mereka. Lalu orang muslim yang ziarah kepada para nabi atau para wali yang telah wafat itu sama dengan ketika orang muslim berziarah kepada mereka dalam keadaan hidupnya. Tidak ada orang muslim yang datang berziarah lalu untuk tujuan menuhankan beribadah kepada para nabi atau para wali tersebut, tidak ada. Nah, karena itu maka disyariatkannya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, bertabarruk dengan mereka di masa hidup mereka, maka demikian pula setelah wafatnya mereka. Nah, karena itu maka rusak pendapat orang yang mengatakan kafir atau menghukumi kafir terhadap orang yang ziarah kubur, seperti golongan Wahabi di zaman kita sekarang ini. Mereka menyebut orang-orang pelaku ziarah kubur sebagai kuburiyun, kata mereka. Dan bahkan orang-orang Wahabi mengkafirkan orang-orang yang ziarah kubur tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Lanjut. Wa khalafu, dan telah menyalahi oleh mereka orang-orang yang tidak faham makna ibadah tersebut, ma alaihi, akan apa, alaihi yang di atasnya, ma al-muslimuna, oleh orang-orang Islam. Li'anna al-muslimina, karena sesungguhnya orang-orang Islam salafan wa khalafan, mereka yang hidup di zaman salaf dan mereka yang hidup di zaman khalaf. Lam yazalu, senantiasa mereka al-muslimin yazuruna, berziarah oleh mereka al-muslimin qabran nabiyyi, akan makam Rasulullah, lit tabarruki, untuk tujuan tabarruk. Sederhananya begini, kita ziarah kepada orang tua kita. Orang tua kita masih hidup, berkunjung kepadanya, dianjurkan tidak? Dianjurkan. Memenuhi hak-haknya, berbakti kepadanya, termasuk setelah wafatnya. Dianjurkan untuk itu, mendoakannya. Sampai dalam hadis Rasulullah mengatakan, di antara bakti dari seorang anak setelah wafat orang tuanya adalah apa? Melanjutkan apa yang menjadi proyek kebaikannya di masa hidupnya. Ayyasila wudda abihi, lainnya misalkan dengan tetap menyambung tali persaudaraan terhadap orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya tersebut, oleh si anak. Termasuk itu birrul walidain. Jadi tidak hanya berlaku di masa hidupnya, tapi termasuk setelah wafatnya sekalipun seorang anak masih tetap bisa berbuat bakti. Nah, jadi kita ziarah atau berkunjung kepada orang tua kita dianjurkan secara syariat. Demikian pula terhadap Rasulullah.
Bahkan jauh lebih utama Rasulullah dibanding orang tua. Mana yang lebih mulia, Rasulullah atau orang tua? Rasulullah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah itu lebih utama dari seluruh orang mukmin. Nah, demikian pula setelah wafatnya Rasulullah dianjurkan untuk ziarah ke makamnya. Untuk tujuan tabarruk juga dianjurkan. Dianjurkan di dalam syariat ini. Ada perintah Rasulullah secara khusus bahkan terhadap umatnya ini untuk ziarah ke makamnya. Rasulullah mengatakan, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang ziarah ke makamku wajib lahu baginya syafaati, syafaatku. Rawahul Hafiz Al-Bazzar wa ghairuhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Bazzar dan lainnya. Ada banyak para ulama meriwayatkan hadis ini. Lanjut. Walaysa ma'na ziyarati, dan bukanlah makna ziarah littabarruki, untuk tabarruk, anna rasula, bahwa Rasulullah yakhluqu lahumul barakata, menciptakan oleh Rasulullah lahum, bagi mereka orang-orang muslim, al barakata, akan berkah. Bal, tetapi al makna, maknanya ini makna tabarruk, annahum, sesungguhnya mereka orang-orang muslim, yarjuna, berharap oleh mereka al muslimin, ay yakhluqallahu, agar menciptakan oleh Allah, lahum, bagi mereka al muslimin, al barakata, akan berkah, biziyaratihim, dengan ziarahnya mereka orang-orang muslim, liqabrihi, bagi makamnya Rasulullah. Itu maknanya. Ziarah ke makam Rasulullah untuk tujuan tabarruk, itu maknanya. Bukan artinya bahwa Rasulullah menciptakan keberkahan bagi orang-orang yang ziarah, tetapi yang diminta itu adalah Allah. Yang diminta itu adalah Allah. Hakikat yang menciptakan manfaat atau bahaya adalah Allah. Itu maknanya. Nah, dengan jalan ziarah itu, dengan jalan berkunjung ke makam Rasulullah itu, terhasilkanlah al-barakah tersebut. Nah, berkah itu dari siapa? Dari Allah. Hakikat yang menciptakan al-barakah adalah Allah. Nah, dengan jalan berkunjung itulah terhasilkan barakah tersebut. Nah, itu maknanya. Nah, jadi tujuan kita berziarah ke makam para wali Allah untuk bertabarruk dengan mereka, artinya dengan sebab ziarah tersebut kita berharap bahwa Allah memberikan, mencurahkan, mengkaruniakan terhadap kita akan keberkahan-keberkahan. Nah, begitu. Prinsipnya begitu. Tujuan tabarruk ke makam para nabi dan para wali tersebut. Nah, selanjutnya, kalau ada pertanyaan, lantas bolehkah kita meminta terhadap orang yang ada di dalam kubur? Jawab, boleh. Boleh. Daripada perkara-perkara yang tidak khusus diberikan oleh Allah. Kalau itu perkara yang khusus hanya diberikan oleh Allah, seperti misalkan ampunan dosa, ya tentu itu kita mohonkan kepada Allah. Perkara-perkara yang tidak khusus hanya Allah yang memberikannya, maka kita boleh memintanya kepada sahibul qabr. Kalau sahibul qabr itu apa? Ahlul karamah, orang yang memiliki kemuliaan. Sebagaimana kita dalam hidup ini
saling meminta pertolongan sesama kita. Demikian pula terhadap yang sudah meninggal, sama boleh. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Apa bedanya? Kalau dikatakan kan sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain, itu kalau orang yang kita pinta pertolongannya itu orang yang bukan ahlul fadl. Kalau ahlul fadl mereka memiliki karomah. Makanya kita pun tawassul terhadap orang-orang soleh, tawassul kepada ahlul fadl, az-zawatul fadilah, orang-orang yang memiliki keutamaan. Orang yang sudah meninggal itu tidak boleh dikatakan, misalkan para wali dalam hal ini ahlul fadl itu tadi, tidak boleh dikatakan mereka tidak bermanfaat. Nauzubillah. Mengatakan demikian itu menyalahi Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan, firman Allah misalkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin. Kita ini umat Rasulullah salat menjadi 5 waktu. Sebab siapa? Nabi Musa. Kalau bukan sebab Nabi Musa 50 waktu. Wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Semula 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa apa? Kembali lagi ke tempat di mana engkau mendapatkan wahyu, mohon kepada Allah supaya diringankan. Bolak-balik turun Rasulullah ketika Mi'raj sampai jadi 5 waktu. Nabi Musa sudah meninggal belum? Udah meninggal. Itu namanya orang meninggal. Para nabi itu tadi ahlul fadl. Mereka apa? Memiliki tasarruf. Apa tasarruf artinya? Makna harfiahnya apa? Punya kemampuan, punya apa namanya? Ya punya kemampuan lah. Tidak kemudian setelah mati lantas nggak bisa ngapa-ngapain. Nauzubillah. Menyalahi nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi umpama kita meminta kepada yang ada di dalam kubur, kalau yang kita pinta, yang jelas kita mintanya kepada sahibu al-fadilah, ahlul fadl, az-zawatul fadilah, para nabi Allah, para wali Allah. Minta pertolongan kepada mereka. Misalkan minta pertolongan atau sesuatu yang lain yang itu tidak khusus, hanya Allah yang memberikan, boleh. Boleh, mengapa? Mereka memiliki karamah. Nah, karamah yang ada pada diri mereka, para wali Allah, tidak lantas setelah wafatnya mereka terputus atau menjadi turun derajat kewaliannya dengan wafatnya mereka, tidak. Dan apalagi para nabi Allah, setelah wafatnya tidak lantas kemudian tidak bermanfaat. Nauzubillah. Setelah wafatnya mereka tetap para nabi. Dan wafatnya mereka tidak kemudian lantas mereka tidak memberikan manfaat lah, tidak. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Itu artinya bahwa wafatnya Rasulullah masih tetap memberikan manfaat bagi umatnya. Tuhdisuna wa yuhdasu lakum. Fa in ra'aitu khairan hamidullah alaihi wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum. Nah, dapat dipahami dah. Jadi boleh minta kepada orang dalam kubur. Tentu yang kita minta bukan orang yang dalam kubur dulu ketika hidupnya tukang mabok. Nah, gitu. Ya kagak, tukang main judi, kagak jelas, sholat juga kagak dikerjain. Bukan itu yang kita
mintakan apa namanya pertolongan darinya atau sesuatu yang lain darinya. Tapi yang kita mintakan adalah siapa? Itu tadi ashabul fadilah, ashabul karamat. Boleh. Ada hadisnya. Ini hadisnya akan kita baca ini. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas demikian itu ma rawahul Baihaqi, apa yang telah meriwayatkannya oleh Al Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Malikid Dari, dari Malikid Dar. Wa kana, dan adalah dia Malikid Dar, khazina Umar, adalah bendaharanya Umar Ibn Khattab. Jadi apa namanya, penjaga kas negara lah gitu. Kalau bahasa kitanya bendahara. Qala, berkata oleh Malikid Dar, asaban nasa, telah menimpa akan manusia, orang-orang, qahtun, oleh kesusahan atau paceklik, kemarau panjang, paceklik, sehingga orang-orang kesusahan. Misalkan binatang-binatang banyak yang mati atau tanaman-tanaman tidak tumbuh. Qaht. Fi zaman Umar, di zaman Umar. Di zaman Umar Ibn Khattab khalifah, artinya Rasulullah sudah wafat. Faja'a rajulun, maka datanglah rajulun, seorang laki-laki, ila qabrin nabiyyi, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata oleh ar-rajul, ya Rasulullah. Lihat ini, dia ar-rajul ini nanti akan dijelaskan di bawah siapa orang ya. Dia memanggil nama Rasulullah dengan an-nida, mengatakan ya Rasulullah. Nah, jadi, dan ini salah satu bentuk daripada tawassul atau istighosah. Nida al-mayyit, memanggil seorang yang telah meninggal. Kalau dia ashabul fadilah boleh. Ya Rasulullah, misalkan redaksi lain, ya Sayyidi, ya Abdul Qadir, misalkan, atau nama-nama para wali lainnya, boleh. Nah, jadi orang yang di zaman Umar ini mendatangi makam Rasulullah, di hadapan makam Rasulullah, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan apa? Istasqi li ummatika, mintakan hujan bagi umatmu. Ini orang memohon tidak kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, minta pertolongan kepada Rasulullah, supaya Rasulullah memintakan hujan kepada Allah. Dari pihak orang yang ziarah ini, dia meminta tolong kepada orang itu. Dari pihaknya, dia mengatakan istasqi, mintakan hujan wahai Rasulullah kepada Allah. Ungkapan begitu itu namanya minta tolong enggak? Minta tolong. Kalau saya bilang begini, Sol, ambilin sendal, minta tolong nggak saya? Minta tolong. Sol, kalau kamu lagi sholat, doakan saya kepada Allah supaya begini. Prinsipnya sama dengan itu. Boleh nggak begitu? Boleh. Nah, jadi orang ini berkata istasqi kepada Rasulullah di makamnya, istasqi, mintakan hujan wahai Rasulullah, li ummati, bagi umatmu, fa innahum, maka sungguhnya mereka, ummatika, qad halaku, telah binasa mereka. Maksudnya apa? Betul-betul dalam kesusahan.
Fa'utiyar rajulu fil manami, maka didatangi akan itu laki-laki fil manami dalam tidurnya. Didatangi oleh Rasulullah dalam tidurnya, mimpi dia berjumpa Rasulullah. Faqila lahu, maka dikatakan lahu baginya itu ar-rajul, aqri Umar as-salamah, bacakan atau sampaikan oleh engkau Umar akan Umar as-salam akan salam, wa akhbirhu, dan beritakan oleh engkau hu akan Umar, annahum, sesungguhnya mereka umat Islam, yusqawna, akan diberi hujan mereka. Wa qul, dan katakan olehmu lahu baginya Umar, ini masih dalam mimpinya, dikatakan kepadanya dari Rasulullah, alaikal kaisal kais, alaika, hendaklah atasmu wahai Umar, katakan kepadanya olehmu, hendaklah atasmu wahai Umar, al-kaisa al-kais, artinya hendaklah engkau berfikir. Hendaklah engkau apa? Berfikir. Hendaklah engkau cerdas. Al-kais artinya cerdas. Maksudnya apa? Berfikirlah apa sebab turunnya al-qahd atau musibah semacam ini. Apa penyebabnya? Maksudnya begitu. Hendaklah engkau berfikir demikian. Nah, jadi itu pesan Rasulullah kepada orang tersebut di dalam mimpinya itu. Fa'atar rajulu, maka mendatangi oleh itu laki-laki Umar akan Umar. Keesokannya kemudian mendatangi Umar, fa akhbarahu, maka menghabarkan oleh itu ar-rajul akan Umar, fabaka Umaru, maka menangis oleh Umar. Wa qala, dan berkata Umar, ya Rabbu, ya Allah, ma'alu, tidaklah aku lalai, tidaklah aku sembrono, gitu. Apa sembrono? Gegabah, illa ma ajaztu, kecuali sesuatu apa yang aku lemah. Artinya saya telah berusaha bersungguh-sungguh, ya, kecuali perkara yang memang aku tidak mampu untuk mengerjakannya. Perkataan Umar. Wa qad jaa, dan telah datang fi tafsiri hadzal rajuli, dalam tafsir ini laki-laki atau penjelasan ini laki-laki, annahu, sesungguhnya dia ar-rajul Bilal bin al-Harits al-Muzaniyyu as-sahabiyyu, seorang sahabat. As-sahabiyyu, seorang sahabat. Itu dia namanya Bilal ibn al-Harits al-Muzani. Ini dalil mematahkan, membantah orang-orang Wahabi yang mengkafirkan orang tabarruk ke makam Rasulullah atau makam-makam lainnya dari para nabi atau para nabi Allah atau para wali Allah. Ini dalil. Jadi sahabat Rasulullah ini, sahabat Rasulullah Bilal ibn Harits al-Muzani, dia meminta kepada Rasulullah di makamnya, istasqi li ummatika. Fa hadzal sahabiyyu, maka ini sahabat, qad qasadah, benar-benar telah menuju kubrur Rasul, akan makam Rasulullah, lit tabarruki, untuk tujuan tabarruk, mencari berkah. Falam yungkir alaihi Umar, maka tidak mengingkari alaihi, atasnya ar-rajul, Umaru, oleh Umar, wala ghairuhu, dan tidak pula oleh selain Umar. Tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya. Bahkan beliau sendiri sahabat Rasulullah, Bilal ibn Harits al-Muzani. Fabatala,
maka batil da'wa Ibn Taimiyah, tuduhan Ibn Taimiyah anna hadhihi ziyarata syirkiyatun, bahwa sesungguhnya ini ziarah adalah ziarah syirik, kata Ibn Taimiyah, yang itu kemudian diikuti oleh para pecintanya orang-orang Wahabi di zaman sekarang ini, mengkafirkan orang-orang ziarah kubur. Nauzubillah, nauzubillah. Artinya mereka yang berpendapat demikian, Ibnu Taimiyah dan para pecintanya, secara tidak langsung mengkafirkan sahabat Bilal ibn Al-Haris Al-Muzani, juga mengkafirkan Umar ibn Khattab, karena Umar tidak mengingkarinya. Umar tidak mengatakan musyrik. Termasuk mengkafirkan umat Islam turun-temurun dari zaman itu dan bahkan hingga sekarang, di mana umat Islam di atas keyakinan bahwa ziarah ke makam Rasulullah untuk tabarruk itu adalah ziaratun syar'iyyah, ziarah yang disyariatkan dalam ajaran agama ini, kecuali Ibnu Taimiyah dan para pecintanya yang mengatakan itu ziaratun syirkiyah. Nauzubillah, nauzubillah. Nah, jadi boleh kita meminta kepada Rasulullah di makamnya atau kepada para wali Allah, boleh, daripada perkara yang tidak khusus hanya diberikan oleh Allah. Kecuali yang khusus hanya diberikan oleh Allah, maka tidak boleh dimintakan kepada orang-orang yang kita ziarahi tersebut. Saya minta tolong sama Ammar sekarang, Ammarnya masih hidup, jelas boleh. Lalu saya minta tolong kepada Rasulullah, Rasulullah telah wafat, apa bedanya? Apa karena dia sudah wafat lantas saya berarti menuhankan dia, menuhankan Rasulullah? Ya tidak. Sama-sama apa? Minta tolong. Paham gak ini? Lalu Rasulullah dengan Ammar, mana yang lebih mulia? Jangan dibandingin, jangan dibandingin malah itu mah. Jelas Rasulullah jauh lebih bermanfaat bagi kita. Rasulullah mengatakan begitu dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan apa? Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Ya, bagaimana kemudian dikatakan tawassul dengan Rasulullah, ziarah ke makamnya untuk tujuan tabarruk sebagai ziarah syirkiyah? Nauzubillah. Itu pendapat rusak itu. Bukan akidah Ahlus Sunnah dan bukan akidah ulama salaf. Nah, mereka yang menamakan diri salafi tetapi keyakinannya bahwa ziarah ke makam para nabi litabarruk sebagai ziarah syirkiyah itu bukan salafi tapi talafi. Talafi itu adalah perusak. Atau salafinya disebut singkatan dari apa ya? Salah fikir. Itu salah fikir. Bukan akidah salaf itu. Itu akidah apa ya? Akidah talaf. Akidah orang-orang yang rusak. Wallahu a'lam bishawab.